Model QAP atau Quadratic Assignment Problems merupakan salah satu model matematik yang kita dapat terapkan untuk menyelesaikan permasalahan multi-row layout problem. Adapun karakteristik dari model Quadratic Assignment Problem atau QAP ini, yang pertama, ada N fasilitas yang akan ditempatkan ke N lokasi. Maksudnya, banyaknya fasilitas minimal tersedia sebanyak fasilitas itu pula lokasi. Contoh, misalkan kita akan menata 6 fasilitas, maka harus ada 6 lokasi. Makna dari assignment atau penugasan adalah mencocokkan setiap fasilitas dengan lokasi tertentu. Jadi seolah-olah kita sedang menempatkan atau menugaskan fasilitas tertentu ke lokasi tertentu. Jadi seluruh lokasi akan dicoba penempatan dari sebuah fasilitas, dan yang akan terpilih nantinya adalah jarak yang paling pendek. Karena fungsi objektif dari tata letak pabrik ini adalah total jarak terpendek atau total biaya perpindahan bahan yang terkecil. Nah, jika ada kurang dari N, maka M fasilitas yang akan ditempatkan ke N lokasi ditetapkan N kurang N fasilitas dummy. Artinya, kalau kita punya 6 lokasi, tetapi fasilitas yang akan ditata hanya sebanyak 5, artinya kan ada 5 atau 6 kurang 5 fasilitas dummy. Dummy artinya dia tidak ada ya, tetapi itu kita pertimbangkan ya, keberadaannya seolah-olah dia ada. Oke. Kemudian kita menetapkan alirannya adalah 0 ya, antara masing-masing dan semua fasilitas lainnya ya. Quadratic Assignment Problem telah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah tata letak multibaris. Nah, bagaimana formulasi matematik dari QAP model ini? Fungsi objektifnya adalah minimisasi. Minimisasi apa? Total biaya perpindahan. Jadi FIK ini frekuensi ya, perpindahan dari fasilitas I ke K, C, JL, biaya XIJ, XKL adalah assignment atau penugasan fasilitas pada lokasi tertentu. Ya memang secara formula kalau kita perhatikan ini cukup kompleks ya. Sebab kita bekerja multibaris, artinya yang akan kita pelajari adalah pasangan dari fasilitas dengan lokasi yang terbaik. Kita akan mencari pasangan fasilitas dengan lokasi yang terbaik. Apa ukuran terbaiknya? Adalah yang memberikan total biaya terkecil atau total jarak yang terpendek. Lalu apa saja variabel keputusannya? Yaitu XIJ bernilai 1 jika fasilitas I ditempatkan di lokasi J. Selainnya adalah 0. Tipe variabel keputusan ini adalah binary integer. Lalu apa saja parameter-parameternya?
Parameternya terdiri dari banyaknya fasilitas dan lokasi. Artinya di sini banyaknya fasilitas dan lokasi itu minimal sama, gitu. Atau paling yang menjadi syarat mutlaknya adalah jumlah lokasi itu harus selalu lebih besar dibandingkan dengan banyaknya fasilitas yang akan di layout. Lalu FIJ, apa itu? Yaitu aliran bahan dari fasilitas I ke fasilitas J. Berikutnya CIJ, yaitu biaya transportasi ya, dari lokasi J ke lokasi I. Lalu apa saja constraint-nya atau subject-nya? QAP ini mengikuti bentuk umum dari assignment problems yang kita sudah sangat familiar ya di dalam pelajaran linear programming, di dalam operation research. Tentunya di sini kondisi-kondisinya adalah sigma J1 menuju N dari XIJ sama dengan 1. Ya, sigmanya. Ya. Kemudian juga sigma X IJ sama dengan 1 untuk I 1 ke N. Nah, ini untuk setiap J. Jadi kondisi I1 ke N untuk setiap J. Kalau J itu adalah lokasi ya tentunya banyaknya lokasi. Kalau I ada fasilitas, ini adalah untuk setiap fasilitas. Nah, XIJ sama dengan 0 atau 1. Ini merupakan definisi dari tipe variabel bilangan biner. Kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana cara kerja dari model ini menggunakan contoh berikut. Nah, dimensi luas setiap fasilitas misalnya adalah 1 meter persegi. Ini misalnya. Tentunya fasilitas ini kan bergantung kepada realitanya ya. Tidak selalu ukurannya 1x1 ya, bisa saja ukurannya 4x2 ya, dan seterusnya. Tidak harus panjang dan lebarnya sama. Lalu ukuran jarak yang digunakan adalah bujur sangkar. Oke, ini adalah lokasinya. Karena ada 4 fasilitas, maka kita menyiapkan 4 lokasi ya. Karena ada 4 fasilitas. Karena multi row, artinya dia 2 baris. Ya, 2 baris. Ya kebetulan saja 4 fasilitas. Kalau 6 fasilitas ya tentunya, kalau 2 baris berarti 3 kolom. Kalau 2 baris. Tapi kalau kita menggunakan 2 kolom, itu menjadi 3 baris. Sebab jumlah dari lokasi ini harus sama dengan jumlah fasilitas. Jika tidak ya tentu menjadi invisible ya, tidak layak. Karena akan ada fasilitas yang dipastikan tidak punya lokasi. Maka menjadi persyaratan mutlak. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya kita punya 4 fasilitas ya, dari M1 sampai ke M4. Dan setelah kita kumpulkan data, frekuensi perpindahan dari M1 ke M2 ada 5, M1 ke M3 4, M1 ke M4 8, dan seterusnya. Sementara perpindahan dari M2 ke M1 itu 12, M3 ke M1 itu 8, dan seterusnya. From to chart ini menunjukkan tipe asimetrik. Ya. Kenapa? Karena perpindahan dari M1 ke M2 itu berbeda dengan perpindahan dari M2 ke M1. Nah, tipe from to chart ini perlu diperhatikan ketika kita menerapkan atau memformulasikan permasalahan layout atau layout problem ini sesuai dengan model apa yang kita gunakan. Nah, oleh karena model quadratic assignment problem ini menganut
tipe frekuensi perpindahan antar fasilitas itu adalah intensitasnya, maka kita harus ubah from to chart asymmetric menjadi from to chart symmetric, di mana nilai Fij itu sama dengan jumlah dari Fij tambah Fji. Nah, ini adalah from to chart yang sudah simetrik. Kemudian kita harus tahu jarak dari fasilitas 1 ke fasilitas 2. Nah, cara menghitung jaraknya kita bisa menggunakan rektilinear. Rektilinear ya. Jadi panjang pada sumbu X ditambah dengan panjang pada sumbu Y. Nah, di sini digunakan dimensi fasilitasnya itu adalah 1 meter. Untuk memudahkan saja tentunya ilustrasi ini. Nah, perhatikan jarak antar lokasi. Jarak antara lokasi 1 dengan lokasi 2. Karena ukuran fasilitasnya itu adalah 1 kali 1 meter. Maka kita menggunakan rektilinear. Jarak dari 1 ke 2 itu 1, yaitu setengah dari sumbu X ditambah setengah dari sumbu Y. Ya, untuk masing-masing fasilitas 1 dan fasilitas 2 dari titik tengahnya. Gitu ya. Dari titik tengahnya. Nah, cara yang sama, kalau berapa jarak dari fasilitas 1 ke lokasi 3. Nah, perhatikan penomoran dari lokasi-lokasi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan sebuah software yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan formulasi matematik ini. Kita menggunakan Lingo. Kemudian perhatikan bentuk umum dari formulasi QAP ini, dan bentuk umum itu kita tuangkan sesuai dengan aturan penulisan di dalam software Lingo. Nah, ini adalah penulisan objective function ya. Kita tuliskan satu-satu. Tentunya teknik penulisan dalam Lingo ini bisa dibuat lebih sederhana daripada ini. Nah, ini contoh penulisan ini hanya ingin menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara membaca formulasi matematik dari fungsi objektif QAP ini. Oke, misalkan 17 dikali X11 dikali X12. Nah, ini kan menunjukkan fasilitas 1 di lokasi 1 dan fasilitas 1 di lokasi 2. 17 adalah frekuensi perpindahannya. Nah, demikian juga seterusnya. Dari fasilitas 1 ke fasilitas 2 frekuensi perpindahannya. Ini dari fasilitas 1 ke fasilitas 2 juga, X11 dan X23 gitu ya. Frekuensi perpindahan dari 17. Kemudian X11 itu artinya fasilitas 1 di lokasi 1, fasilitas 2 di lokasi 3. Nah, ini kan bisa dihitung nih jaraknya. Ini bisa dihitung. Yang nantinya akan kita tuangkan dalam kumpulan constraint. Oke, dan demikian seterusnya. Kita harus tuliskan semua kombinasi yang muncul sesuai dengan soal tadi. 2 baris, 2 kolom. Untuk 4 fasilitas. Bagian kedua dari software Lingo yang harus kita tuliskan adalah subject to-nya atau kumpulan dari constraint. Nah, di sini ada 3 bagian. Kita mulai dari yang paling gampang, add bin dalam kurung X11. Ini adalah penulisan untuk mendefinisikan variabel kita adalah variabel bilangan biner 01. Karena memang sudah
tetapkan di dalam bentuk umum formulasi matematik kuadratik assignment problem ini. Lalu ada dua bagian constraint kita. Dua bagian ini bisa diperhatikan dari bentuk umum QAP tadi adalah sigma untuk setiap lokasi. Ya, X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14. Ini cara membacanya adalah X11 artinya fasilitas 1 di lokasi 1. X12 fasilitas 1 di lokasi 2. X13 fasilitas 1 di lokasi 3. X14 fasilitas 1 di lokasi 4. Nah, sama dengan 1 artinya mensyaratkan bahwa fasilitas 1 itu hanya boleh ditempatkan pada salah satu lokasi saja. Maka ketika misalkan X11 nilainya adalah 1, maka X12, X13, dan X14 nilainya harus 0. Kenapa? Karena jumlahnya kan harus 1. Nah, bagian kedua dari constraint ini untuk setiap lokasi, untuk setiap J. Maka, jika kita perhatikan di sini, X11 tambah X21 tambah X31 tambah X41 sama dengan 1. Membacanya adalah X11 artinya fasilitas 1 pada lokasi 1. X21 membacanya adalah fasilitas 2 di lokasi 1. Kemudian X31 artinya fasilitas 3 di lokasi 1, X41 artinya fasilitas 4 di lokasi 1. Nah, ketika X11 nilainya adalah 1, artinya lokasi 1 ditempati oleh fasilitas 1. Maka, lokasi 1 ini tidak boleh lagi ditempati oleh fasilitas 2, fasilitas 3, dan fasilitas 4. Dengan kata lain, nilainya harus masing-masing 0, sehingga jumlah dari persamaan ini sama dengan 1, sebagaimana yang disyaratkan. Nah, ini adalah cara atau formulasi dari constraint QAP tersebut. Setelah kita menyelesaikan penulisan formulasi matematik ini dalam format Lingo, dengan mudah kita tinggal mengklik Solve, sehingga software memberikan hasil optimisasinya. Nah, berikut adalah bagian yang penting yang harus kita baca. Bagian variabel ini. Di sini kita bisa lihat X11 ada nilainya 1, X12 nilainya 0, X23 nilainya 0, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara kita menyimpulkannya? Cara menyimpulkannya adalah perhatikan nilai variabel keputusan sama dengan 1. Contoh, X11 sama dengan 1, artinya adalah fasilitas 1 itu tempatnya di lokasi 1. Kemudian di sini ada X22. Artinya fasilitas 2 ditempatkan di lokasi 2. Kemudian di sini ada X34. Artinya fasilitas 3 ditempatkan di lokasi 4. X43 artinya fasilitas 4 tempatnya di lokasi nomor 3. Dari layout ini akan dihasilkan total jarak 100 meter jika satuannya adalah meter. Maka
dari output optimisasi menggunakan software Linggo tadi, bisa disimpulkan ini adalah keputusannya X11, X22, X34, dan X43 dengan objective function value-nya 100. Jika digambarkan secara blok, maka M1 di sini letaknya karena ini lokasi nomor 1, lokasi nomor 2, lokasi nomor 3, dan ini lokasi nomor 4. Nah, karena X11 fasilitas 1 di lokasi 1, ini tempatnya. Fasilitas 2 di lokasi nomor 2, di sini tempatnya. Nah, ini nomor 3, ini nomor 4. X34, fasilitas 3 di lokasi 4. Nah, kan di sini tempatnya. Dan yang terakhir, fasilitas nomor 4 di lokasi nomor 3, di sini tempatnya. Nah, ini adalah layout yang kita dapatkan, yang kita yakini sebagai layout optimal menggunakan model QAP. Baik, demikian penjelasan dari model matematik QAP yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan multi-row layout problem.